Karena Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Dulu seorang Stephen Lim yang berstatus notos itu mengalami perjumpaan dengan dia dan mengubahkan hidup saya. Dan sampai di titik hari ini saya terus berjuang untuk terus mengalami yang namanya berkeadaan menjadi teknon Allah. Tetapi perjuangan saya ini belum usai, saudaraku. Saya kira Anda dan saya sama. Kita sedang berjuang bersama untuk terus berkeadaan menjadi teknonnya Allah. Saya mulai berpikir begini, kenapa saya bisa di dalam perjalanan ini, di journey ini sekarang? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti pendalaman Alkitab yang saya berikan, notos ini anak gampang. Orang yang masih belum takut akan Tuhan, hidup sembarangan. Tetapi di dalam perjalanannya, nanti akan saya jelaskan lagi, saya akan ulang. Tetapi sebelum masuk ke sini, saudaraku, ada satu hal yang membuat saya mengalami pintu masuk atau jalan masuk untuk saya bisa mengalami namanya the journey perjalanan ini. Yaitu saya mengalami semeion. Semeion itu apa? Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 saya akan jelaskan nanti. Firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Semeion ini dalam makna dasarnya adalah tanda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanda itu dalam harafiahnya bisa diartikan sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan. Jadi saya mau gambarkan begini, saudaraku. Hari ini kekristenan datang ke Tuhan, mencari Tuhan, datang ke gereja, berdoa, semua yang dilakukan, apapun nilai spiritualmu, mereka mencari ini. Dulu, sebelum saya mengenal kebenaran yang sejati, ini juga saya kejar. Tapi hari ini, saudaraku, saya mulai mengerti dan saya ingin mengajarkan kepada kalian semua supaya kalian memaknai yang namanya dengan tepat. Karena kalau Anda tidak memaknai ini dengan tepat, Anda akan rusak jadi orang Kristen. Jadi kalau boleh dikatakan begini, semeion, tanda, penunjuk arah, penunjuk jalan. Mujizat itu adalah tanda. Mujizat itu penunjuk jalan atau arah. Kalau sudah tahu begini, saudaraku, mujizat itu hanya menunjukkan jalan. Berarti mujizat itu tujuannya apa? Penunjuk. Tujuan kan? Tujuan kan? Bukan? Oh bukan ya? Oh bukan. Biasanya kan, oh iya pastor tujuan. Mujizat tujuan bukan? Oh puji Tuhan lah. Saya pikir, tadi saya pancing tujuannya. Iya saya pikir begitu. Saya ulang sekali lagi. Mujizat penunjuk arah. Amin? Oh puji Tuhan. Mujizat tujuan, ya? Hah? Iya. Iya apa bukan? Iya apa bukan? Oke. Mujizat itu bukan tujuan. Mujizat hanya penunjuk jalan, tanda. Kalau sudah mulai mengerti ini, saudaraku, kalau saya misalnya memberitakan kebenaran firman, di mana di masyarakat yang belum mendengar Injil, di mana masyarakat yang belum mengenal siapa itu Elohim Yahweh, di mana masyarakat yang belum mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka saudaraku, mujizat dibutuhkan.
Gunanya untuk apa? Untuk membuka jalan, membuka mata mereka, supaya mereka mengerti dan mengenal bahwa ada satu pribadi Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Itulah Elohim Yahweh. Di situ mujizat baru dibutuhkan sebagai jalan masuk. Paham nggak sampai di sini, saudara? Amin. Jadi, saudaraku, pertanyaannya begini, mengapa mujizat disebut sebagai tanda atau berfungsi sebagai penunjuk arah? Ini harus dijawab dengan tepat. Kalau Anda tidak menjawab dengan tepat ini, Anda tidak paham secara utuh. Tidak punya pemahaman fungsi dari mujizat itu dengan jelas. Maka rusak, saudara. Kristen itu banyak yang rusak, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Saya dulu juga rusak dengan ini. Saya sudah rusak, saudara. Makanya saya berani mencoba untuk membawakan ini supaya kita semua kembali ke relnya Tuhan. Kalau saya menginjil ke sebuah daerah nih, contoh, yang tidak pernah mengenal Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak mengenal ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus putranya untuk disalibkan untuk menebus kau dan saya. Terus bagaimana, saya tanya kepada kalian semua, cara kita memperkenalkan Allah Elohim Yahweh itu kepada mereka? Tentu tidak cukup dengan kata-kata. Dibutuhkan bukti. Dibutuhkan bukti apakah benar Yesus anak Allah yang berkuasa, yang mati dan bangkit dari kematian. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Tuhan menyertakan kuasanya yang menghasilkan mujizat ini. Untuk membuka mata pengertian orang yang kafir, yang tidak mengenal Allah, sampai mereka mengenal Allah yang benar. Oke, sampai di titik ini kalian sudah mulai mengerti. Berarti seorang pribadi yang notos ini anak gampang, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir, atau orang yang mengenal Tuhan pun tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu contohnya saya. Saya hanya mengikuti mama papa saya bergereja, tetapi sebetulnya sampai saya sekolah teologi pun saya tidak pernah ketemu Tuhan, saya tidak pernah menemukan Tuhan. Meskipun Tuhan sudah kasih saya tanda, saya bisa masuk sekolah teologi. Karena apa? Karena saya mengalami tanda dari Tuhan. 2014 papa saya kena kanker, saudara. Stage 4 akhir. Kalau manusia nih begini, saudaraku nih ya, di bone scan, di scan tulang, papa saya sebadan begini udah keropos. Di bone scan udah hitam semua. Kencingnya udah darah. Kaget saya nggak pernah hidup begitu. Selama ini baik-baik saja, tiba-tiba papa saya begitu. Tahu nggak, saudaraku, sudah Kristenan. Amin. Ini saya dulu, Kristenan. Saya bisa loh nantangin Tuhan, itu nggak boleh dilakuin. Ya, itu karena saya dulu belum mengenal Allah yang benar. Saya bisa duduk di kamar waktu saya mengantar papa saya berobat. Waktu itu saya bawa ke luar negeri. Saya duduk di kamar doa itu sampai papa saya tidur. Saya menangisi dia. Saya ngomong begini, Tuhan, kalau boleh, kalau memang kau hidup, selama kecil aku sudah nyembah engkau. Kalau kau memang Allah yang hidup, buktikan Tuhan. Tunjukkan kepada saya. Saudaraku, 3 bulan kemudian, 3 months afterward, semua ini tulangnya kayak kayu yang keropos itu kembali pulih. Satu pun tidak ada yang keropos. Tahu nggak, saudaraku? Saya waktu janji sama Tuhan duduk ini, saya ngomong, kalau papa aku sembuh, Tuhan, aku jadi pendeta. Loh, padahal hidupku nggak karuan, saudaraku. Saya Kristen, tapi Kristenan. Nuakal hidup saya. 3 bulan kemudian datang lagi ke rumah sakit itu, di bone scan ulang lagi, bersih. Dokternya tuh sampai tahu nggak, saudaraku, dalam hati saya, mutiar gue, mati aku, kita di pendeta tenan aku. Saya nomor 1 kata mutiar. Itu kata-kata yang tidak baik, tapi benar itu yang saya ucapkan.
mati aku. Ya aku jadi pendeta lagi. Saya diem, saudaraku. Saya pura-pura tidak tahu. Udahlah. Ini juga pernah tak ceritain istri saya. Cuma diem aja. Tapi Roh Kudus kuat dalam hati saya. Saya dikejar-kejar sampai di titik saya menyerah, saudara. Makanya saya bisa berdiri di sini hari ini. Itu karena apa? Tanda. Tetapi saya masih notos waktu itu. Meskipun saya sudah sekolah teologi, mengalami mujizat, papa saya sembuh, saya masih notos. Ngerti nggak, saudaraku? Ngerti nggak? Saya belum berubah. Masih Stephen Lim yang lama. Maka dari itu, kita harus tahu, Kristen hari ini berhenti di sini. Dan mereka puas. Nih ya, kalau boleh saya gambarin begini. Ini notos. Ini ada lagi Nevios. Ini ada lagi Paidion. Ini ada lagi Huios. Ini baru berkeadaan Teknon. Ini baru. Orang Kristen hari ini mengalami mujizat supaya engkau sampai di sini, saudaraku. Tapi orang Kristen hari ini, ketika dia masih di status notos, masih anak gampang, ketika dia mengalami mujizat, dia merasa puas, berhenti. Makanya saya bilang, trouble gereja kalau begini, trouble. Kalau manusia di dalamnya hanya berpikir mengejar mujizat, kok tidak ada perjuangan sampai di situ, masalah, saudaraku. Makanya kalau kita lihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat dan yang ajaib. Itu dimaksudkan supaya orang-orang Yahudi dapat mendengar kebenaran, mengenal bahwa Yesus utusan Allah. Tujuannya apa? Setelah orang-orang itu mengenal siapa Yesus melalui mujizat itu, dia bisa berjuang seperti dia berjuang sampai di titik menjadi anak Allah yang sah. Nevios itu apa? Nevios itu digambarkan bayi. Bayi yang masih baru lahir sampai 3-5 tahun lah. 3-5 tahun. Beranjak lagi. Ini orang Kristen yang ngambekan. Dikit-dikit gak mau ke gereja, marah, gak diberkati, gak mau datang. Kesenggol temennya, gak mau berangkat pelayanan. Ngambek. Mutung kasarung. Ini. Ya. Terus mulai lebih dewasa, Paidion. Nah ini yang bisa diajar. Umur anak 7-12 tahun. Mulai berkenan dan sah. Ini sudah dewasa. Kalau orang sudah sampai di level Huios, Yesus pun disebut di dalam Alkitab dengan sebutan Huios di dalam bahasa aslinya. Kalau dia sudah berkeadaan Huios, anak Allah yang sah, pasti orang yang berkeadaan menjadi anak Allah yang sah, dia membawa keberadaan Bapaknya. Itulah Teknon. Makanya ini paradigmanya seorang Huios berkeadaan, pikiran, perasaan, moralnya sama seperti Allah Bapaknya. Amin, saudaraku. Amin. Inilah yang disebut dengan Huios yang berkeadaan sebagai Teknonnya Allah. Sampai di sini. Amin. Masih mudeng ki apa? Bahasa apa nih? Capjay gitu ya. Amin. Bisa mengikuti, saudaraku? Ini yang saya sebut dengan perjuangan hidup. Maka mujizat itu hanya penunjuk arah untuk masuk ke sini. Bukan tujuan. Tapi kalau orang bawa mujizat sebagai tujuan, dia tidak akan berjuang sampai di sini. Maka bahaya, saudaraku. Dalam hal ini kita sangat setuju atau yakin bahwa mujizat masih berlaku. Amin, saudaraku. Amin, masih berlaku. Tandanya apa, pastor? Hari ini kau bisa membuka matamu. That's miracle. Hari ini kau bisa melangkahkan kakimu ke tempat ini, mendengar kebenaran yang murni. That's miracle. Saya ngomong loh, bener.
hari Minggu, orang kalau bisa ke gereja dengan kondisi zaman hari ini yang serba online. Plus, di dalam hidup manusia ada free will, kehendak bebas. Beda sama anak-anak kayak saya dulu waktu kecil. Mama papa saya pasti ribut, ayo ke gereja. Coba kalau kalian enak tidur apa enak ke gereja? Lu jujur, enak bubuk dong. Senin sampai Sabtu sudah kerja, Minggu suruh lagi. Itu kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Hari ini Anda bisa duduk di tempat ini, Anda belajar kebenaran. Itu miracle. Itu sebuah mujizat. Jadi saudaraku, mujizat masih berlaku selama masih dibutuhkan. Dengar baik-baik, garis bawahi kata-kata saya ini. Mujizat masih berlaku, yes. Selama masih dibutuhkan untuk membuka mata manusia yang tidak mengenal adanya Allah yang benar dan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Kok lemes ya? Di dalam pelayanan harus tetap disadarkan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar mengalami mujizat. Setelah mendapatkan mujizat seperti yang Yesus lakukan dalam hari-hari perjalanan hidupnya melayani Bapanya, dia menyentuh orang dan sembuh, dan apapun itu yang terjadi dalam hidup orang yang mengalami mujizat itu, maka mereka mulai trust, percaya kepada Yesus. Setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka harus mengalami pertumbuhan ini. Maka dari itu, kau nilai dirimu di level mana engkau hari ini. Kita bukan tidak percaya mujizat. Kami sangat mempercayai mujizat. Tetapi mujizat itu hanya sebagai pintu masuk, bukan tujuan. Maka perjuangannya adalah ketika orang sudah mengenal Allah mengenal Yesus melalui mujizat yang dialaminya. Dia mulai mengenal pribadi Allah, dia mulai mengenal apa yang Allah Bapa inginkan. Maka dia akan terus berjuang, berproses sampai kepada menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan Allah semula, seperti apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Di dalam suatu peristiwa, saudaraku, Tuhan menegur orang-orang yang kelihatannya akrab hendak mengikut Yesus, tetapi tidak memiliki nilai pengiringan yang benar. Dengar baik-baik. Kepada mereka, Yesus dengan tegas berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya begini, tanda di sini mujizat. Dalam pernyataannya begini, Tuhan hendak menasehati mereka supaya jangan hanya karena berkat jasmani dari mujizat yang Tuhan kerjakan untuk mengiring berkat jasmani yang mereka terima dari mujizat itu dalam mengiring Yesus, tetapi mereka harus mulai mengarahkan dirinya untuk bertumbuh dan melangkah kembali ke rancangan Allah semula. Makanya saya gelisah, saudaraku, hari ini gereja masih berhenti di sini. Nggak banyak yang mau berjuang sampai di sini, diajarkan sampai di sini, jarang sekali. Tetapi di gereja ini saya mau mengajarkan kepada kita semua menjadi pribadi Kristiani, anak-anak Allah yang dewasa, yang sampai di level engkau huios. Saya berdoa, Anda berdoa, sama kualitasnya. Kalau engkau dan saya sama-sama berani bayar harga, duduk dekat kaki Tuhanmu, berani hidup suci, berani bertanggung jawab hidup. Tidak ada yang spesial dengan seorang pendeta kalau pendeta itu tidak punya takut akan Tuhan. Lebih baik seorang jemaat yang sederhana, yang tidak pernah belajar teologi apapun, tidak pernah melayani di mimbar yang megah sekalipun, tetapi dia duduk dengan dia takut akan Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Dia berjuang menggarap hidupnya sampai di titik dia menjadi anak Allah yang sah, daripada seorang pendeta yang memakai jabatan rohani tapi tidak pernah berjuang hari-hari hidupnya untuk berjuang menjadi pribadi yang lebih hebat di pemandangan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Maka kalau kalian boleh tahu, saudaraku,
Tuhan Yesus beberapa kali memperingatkan murid-muridnya untuk tidak menceritakan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kadang diceritakan, kadang nggak boleh. Tuhan Yesus ngomong loh, di dalam mana ya coba? Oh, Markus 5 ayat 43 dikatakan, dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati itu, dia pesannya begitu. Kenapa, saudaraku? Dulu saya dengan istri, sebelum masuk di dalam Suara Kebenaran, kami aktif di dalam pelayanan eksorsisme, mengusir setan, dan banyak di situ, saudaraku. Tahu nggak, saudaraku? Saya dulu tidak percaya. Ada mentor-mentor saya berkata begini, Stephen, ketika engkau sudah melakukan sebuah peperangan rohani, shut up, diam. Karena Tuhan kadang tidak suka dengan hal itu. Tahu nggak, saudaraku? Saya nggak, setan ini tak usir. Wah, ngeri. Tahu nggak? Besok lagi saya usir, nggak mempan, saudaraku. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata ini? Ingat, saudaraku, mujizat itu dibuat, tanda itu dibuat. Dengar baik-baik, saudaraku. Semua hal yang dilakukan oleh Allah, diizinkannya terjadi, tujuannya untuk Allah, bukan untuk manusia. Amin. Kalau hari ini kau mengalami sebuah tanda dari Tuhan, kau mengalami sesuatu, ingat, saudaraku, bukan untuk pendetanya, bukan untuk pendoanya, bukan untuk yang sakit atau yang sedang didoakan, bukan untuk itu semua, tetapi untuk kemuliaan Allah. Maka dari itu, hati-hati. Kita harus mulai memahami dengan benar, saudaraku. Tujuannya begini, karena banyak orang yang tidak siap ketika mereka menerima tanda-tanda dari Tuhan. Dan kalau mereka tidak siap menerima tanda-tanda dari Tuhan, maka itu akan menutup mata pengertian mereka terhadap maksud dari Tuhan. Sebetulnya begini loh, ini semua dipersiapkan untuk tadi, untuk di sini. Di sini tujuannya untuk apa? Ketika engkau sudah kembali ke rancangan Allah semula, maka engkau siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tujuannya tuh, goalnya sini. Karena orang kalau belum siap, belum benar menanggapi yang namanya tanda-tanda atau mujizat itu akan menutup mata pengertian mereka. Tujuannya, maksudnya ini loh, Tuhan itu lakukan semua, yang buta melihat, semuanya yang lumpuh berjalan. Tujuannya nih, ini loh, kamu tuh tak persiapin untuk masuk ke dalam jaringan orang-orang percaya. Tujuannya ke sini, sini dan sini, terus bertumbuh. Ini aja sebetulnya. Mereka harus memahami maksud ini, saudaraku. Karena dalam PB, mujizat dapat menjadi tanda supaya karya keselamatan Yesus dikenal banyak orang. Tapi di sini perlu keseimbangan, penekanan. Karena begini, kalau penekanan berlebihan kepada mujizat, menjadikan orang Kristen tidak bertanggung jawab. Nanti ibadah 2 saya akan ajarkan tentang hukum tabur tuai dengan mujizat. Itu dapat membutakan mata rohani dan pengertian seseorang terhadap tujuan Tuhan datang itu mau apa. Dan itu sangat memprihatinkan, saudaraku, karena selama ini banyak orang Kristen menjadikan mujizat sebagai goal pelayanan, sebagai tujuan hidup mereka beragama. Mereka tidak melihat arah atau penunjuk arah yang harus dituju dengan adanya mujizat ini. Bahkan banyak hamba Tuhan yang puas dengan mujizat.
Banyak orang Kristen hari ini terkesima dengan mujizat. Mereka menanti-nanti mujizat, padahal hidupnya hari ini sudah mujizat. Jadi cara pandang mujizat yang salah akan menempatkan Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkanmu dari hal-hal dunia. Padahal Yesus datang ke tempat ini, ke bumi ini, Dia menunjukkan kasih-Nya untuk melepaskan kau dan saya dari perbudakan dosa, saudaraku. Yesus tidak membawa bangsa Israel jaya secara politik. Tidak. Jadi kita harus mulai mengerti, saudaraku, kerajaannya bukan di bumi ini. Yesus adalah Mesias yang memikul hukuman akibat dosa dari semua manusia. Maka dari itu Mesias yang benar akan mengajarkan bagaimana sempurna seperti Bapa. Mesias yang benar akan mengajarkan bagaimana seorang pribadi manusia berjuang dalam hari-hari hidupnya, menapaki langkah demi langkah sampai dia berkenan di pemandangan Bapanya. Dan di dalam perjalanannya sebagai seorang manusia, Mesias yang benar akan menjadi penunjuk arah untuk membawa manusia-manusia yang lain. Dia yang sulung itu menunjukkan bagaimana aku menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Kau pun harus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Karena Mesias yang benar akan mengarahkan manusia. Dengar baik-baik ini. Mesias yang benar akan mengarahkan manusia yang ada untuk melepaskan segala keinginannya. Sekarang orang salah gereja. Mujizat untuk memenuhi keinginannya. Mudeng ya saudaraku ya. Mujizat itu untuk keinginannya. Tuhan diperalat untuk melakukan mujizat untuk keinginan manusia. Prakteknya begitu nggak? Yes. Padahal nggak begitu. Semuanya untuk keinginannya. Kenapa saya katakan manusia hari ini tidak boleh mementingkan mujizat untuk kepentingannya? Karena kau akan masuk di dalam kedagingan. Pasti kau akan minta Tuhan yang macam-macam yang bukan dari kehendaknya Tuhan. Pernah Yesus berkata, Bapa, aku minta kereta kencana supaya aku bisa keliling pelayanan lebih indah, lebih nggak capek. Nggak, saudaraku. Dia minta Tuhan berikan aku kekuatanmu, kemampuanku, sehingga ketika aku menjalani hari hidup seperti Ibrani 5 ayat 7-9, dengan ratap tangis aku menjalani hari-hari hidupku, supaya aku berjuang sampai di titik berkenan. Aku hanya butuh tanganmu, aku butuh engkau. Jangan tinggalkan aku. Makanya ketika di Golgota dia berteriak, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu momen yang paling dia takuti, saudaraku. Hari ini orang gak takut, gak ada Allah. Dia takut gak ada duit. Mesias yang benar akan mengarahkan manusia ke langit baru, bumi baru. Ini Mesias yang benar akan membawa dirimu kepada kedatangan Tuhan, menyambut LB3, langit baru, bumi baru. Ini yang kita tuju, saudaraku. Kalau engkau hari ini dan saya mengikuti Mesias, tetapi Mesias yang membawa dirimu kepada kedagingan, terus kau akan meluapkan semua keserakahanmu, kepuasanmu, saya kira kau mengikuti Mesias yang salah. Kalau mengikuti Mesias yang asli, saudaraku, pikul salib, dan kau harus bayar harga ketika engkau mau mengiring dia, ketika engkau mau mengikuti kehendak Bapanya. Dia aja jelas dengan ratap tangis. Masa kita hari ini mau bersuka-suka sembarangan, saudaraku? Loh, pastor, berarti apakah mengikut Kristus itu penuh dengan kesedihan? Tidak. Tetapi di dalam penderitaan yang kau alami, ketika engkau mematikan dagingmu tiap hari, kau tetap bersuka cita karena kau punya Tuhan. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kecuali kau mengalaminya sendiri.
Yesus yang sejati adalah Yesus yang membawa imanmu kepada kesempurnaan. Perilaku yang sempurna seperti dirinya itu sempurna. Hari ini mujizat itu masih di stage awal. Mujizat itu masih di pintu. Belum masuk itu. Tujuannya supaya kamu masuk ke pintu. Mujizat masih di sini. Anda masih di sini. Des mengalami mujizat. Oke, Anda di sini. Mulai memahami, oh iya ya, ada Allah yang hidup di dalam diriku. Anda di posisi ini. Ini sebelum mengalami mujizat, ini sudah mengalami mujizat, jadilah di sini. Orang yang sudah mengalami mujizat saja belum tentu mau ke sini. Contohnya siapa? Bangsa Israel. Betul nggak? Dia mengalami banyak mujizat, saudaraku. Tapi dia tidak mau berjuang jadi bangsa yang seperti yang Allah Elohim Yahweh mau. Dia tegar tengkuk. Makanya saya ngomong banyak orang puas di sini. Gereja-gereja, pelayanan, ya wes, dikon nyanyi-nyanyi, dikon apa main-main, disuruh apa, ya wes sudah. Pokoknya ya, lu kan aku sudah pelayanan pastor di kerjaan, ya kamu bekerja pelayanan. Studi, ya jadi ibu rumah tangga, ya itu pelayanan. Hamba Tuhan, yes. Tapi kualitasnya berapa persen? Dengan kau melihat mujizat, seharusnya kualitimu sama Tuhan semakin menjadi. Iya ya, Allahku Allah yang hidup. Hari ini kau mau makan, gak ada duit sama sekalipun. Kau hanya meratap di hadapan Tuhan. Kau bertanggung jawab, kau sudah kerja keras, kau sudah tetap seakan-akan. Dan Tuhan kirimkan burung gagak. Itu bukan membuat dirimu semakin memanfaatkan Tuhan, tetapi semakin membawa dirimu membara untuk Tuhan. Bener ya, kok Allah yang Jehovah Jireh, Jehovah apa, banyaklah Jehovah. Betul, aku alami dalam diriku. Berarti hari ini aku mau menggarap diriku semakin diperalat untuk kepentinganmu. Itu baru manusia yang hebat, saudaraku. Hari ini enggak. Jadi Kristen dapat mujizat, selesai. Hidup enggak karuan lagi. Butuh sesuatu lagi, ngerayu Tuhan lagi. Dapat lagi. Tuhan itu begini loh, ya wis. Noh tak kasih nak, biar kamu kenal aku. Cik gitu lagi. Kasih lagi, gitu lagi. Untung Tuhan itu panjang sabar. Kalau saya jadi Tuhannya tak patah. Makanya saya bilang, dapat mujizat itu tidak jaminan. Tapi kalau engkau memaknai mujizat dengan benar, itu miracle yang benar-benar mengubah hidupmu jadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Yuk, bangkit berdiri yuk.